selamat pagi. Kembali lagi kita di podcast Semanggi University bersama saya Gunawan, dan kali ini saya ditemani oleh Bu Anita dari PT Kurnia Tama Kotjob. Nah, tema kita kali ini adalah terkait satu prinsip, Bu. Terkait salah satu prinsip yang memang dibutuhkan sih kalau memang kita dalam sebuah organisasi atau orang-orang yang ada di sebuah organisasi untuk menaiki sebuah jabatan atau naik level gitu, Bu. Nah, kali ini kita membahas tentang Peter's Principles, Bu. Peter Principles. Yeah. Nah, kita ngobrol aja deh, santai. Jadi apa itu Peter's Principle dan bagaimana prinsip ini bisa mempengaruhi dalam sebuah organisasi gitu ya. Nah, kalau saya baca sekilas terkait Peter Principles ini, itu intinya prinsip ini mengatakan bahwa kalau orang itu mau naik level atau naik jabatan atau mau naik tingkat, itu memang tidak bisa hanya mengandalkan kompetensinya yang lama saja. Karena mungkin kompetensi dia pada satu titik di jabatan yang lama atau di level yang lama dia sangat ahli di bidang itu. Misal kayak ambil contoh saya waktu awal-awal memang fokus dan punya kompetensi di sales marketing. Nah, tapi untuk naik tingkat ternyata kompetensi sales marketing aja itu nggak cukup. Nah, gimana nih kalau menurut Bu Anita terkait Peter's Principles ini? Bicara Peter's Principle ya, namanya. Saya memang beberapa kali sempat baca, dan sebenarnya beliau itu adalah salah satu ilmuwan dari Kanada. Dan memiliki nama lengkap yang bukan sesederhana kita kira. Gitu. Jadi panjang. Nama lengkapnya beliau itu adalah Dr. Lawrence G. Peter. Berarti dia seorang ini ya, dokter ya? Betul. Peter Principle itu juga diambil dari nama beliau. Jadi beliau menggagas satu teori, di mana teori beliau tentang Peter Principle ini berbicara satu manajemen organisasi dalam suatu perusahaan itu selayaknya memikirkan tentang karir utamanya dari top down hingga dia berada di level paling atas. Nah, dari sanalah ada dua prinsip yang disebutkan. Jadi orang atau karyawan itu bisa naik ke atas berdasarkan teori Pak Peters ini. Ada dua hal. Hal yang pertama adalah berbicara tentang kemampuan dia. Jadi dia direkomendasikan berdasarkan kemampuannya, kompetensinya dia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dia direkomendasikan berdasarkan lama dia bergabung dalam suatu organisasi tersebut. Durasi ya. Betul. Jadi senioritas ya, lama bergabung, sehingga portofolionya pasti orang akan mengira beliau yang paham betul tentang seluk-beluk perusahaan. Iya, karena lama tadi ya. Betul sekali. Jadi ilmu hierarkinya itu Peter Principle menjelaskan kita utamanya manajemen itu wajib memikirkan bagaimana cara menunjang karir sebuah karyawan dalam suatu organisasi. Nah, berangkat dari dua poin yang saya sampaikan tadi. Namun praktek di lapangan tidak dua poin ini happen 100%, atau bahkan jika salah satunya diduplikasi itu tidak sedikit tidak menghasilkan yang sesuai kita inginkan. Nah, saya tidak tahu kalau menurut Pak Gunan bagaimana. Ada seseorang yang ketika dia bekerja sendiri itu hasilnya luar biasa, tapi dia tidak akan menjamin ketika dia bekerja secara kelompok atau dia menaungi sebuah kelompok, bertanggung jawab atas kelompok tertentu. Nah, ini tidak sedikit yang sepahaman saya sepanjang saya berkarir ini, saya melihat itu tidak menjamin. Ketika seseorang bisa bekerja dengan individu dan dia menghasilkan performa luar biasa, itu tidak menjamin lantas kita berikan kesempatan untuk memanage satu kelompok, dia juga bisa menghasilkan performa seperti yang sebelumnya. Saya kurang tahu kalau menurut Pak Gunawan terkait hal tersebut gimana. Ini sih mengacu pada prinsip yang kedua ya. Jadi dia diangkat berdasarkan lamanya dia menjabat di tempat dia yang sebelumnya.
Ya cukup menarik. Ternyata ya saya baru dengar ini terkait siapa person di balik person si Peters ini. Karena memang saya belum cari literasi yang cukup detail untuk itu. Kemarin baca sekilas. Tapi menurut saya setuju Bu, kalau memang orang yang ahli atau karena yang ahli entah karena dia lama duduk di satu posisi itu ataupun dia ahli karena dia belajar tentang suatu keahlian tertentu, itu memang dia akan ahli di situ ya pasti. Seiring dengan perkembangan lamanya dia di situ, dia akan semakin ahli. Cuma keahliannya dia ini begitu naik tingkat atau naik posisi, bisa jadi pengalaman dan keahlian yang dia dapatkan selama ini itu nggak cocok. Pasti ya itu cenderung kalau dia single fighter dia sangat jago banget, keren banget. Tapi begitu dia memimpin sebuah tim, ya amburadul, atau artinya timnya itu nggak selaras lagi gitu kan. Artinya dia tidak lagi mampu mengatasi timnya. Ya setuju sih. Makanya that's why kalau mau naik level atau mau naik tingkat atau mau naik jabatan, menurut saya perlu adanya suatu ya setidaknya program untuk memperkenalkan jabatan yang baru itu. Walaupun dia udah lama banget bekerja di sebuah perusahaan itu, tapi kayaknya perlu ada itu, entah karena kalau naik tingkat kan berarti semakin kompleks masalah yang akan dia hadapi kan, termasuk timnya sekarang. Kalau dulu dia kerja sendiri, sekarang dia menghandle masalah orang lain yang ada di pundaknya dia juga. Benar sekali. Arrange dan memanage satu organisasi agar mengeluarkan irama yang sama, betul, tidak saling vokal satu sama lain, betul. Itu juga satu pekerjaan yang tidak bisa kita bayar hanya dengan kompetensi S saja. Betul. Artinya dia juga mampu mengukur kapan saatnya satu person itu harus melakukan kinerja secara 100%, kapan saatnya hanya bertindak sebagai supporting saja. Betul. Mengiramakan itu yang menurut saya dari teori Pak Peters ini yang kurang dijelaskan secara rinci. Di teori Pak Peters ini dia lebih menekankan kepada beliau lebih menekankan kepada hal-hal yang membuat karir karyawan naik itu adalah sesuatu hal yang lumrah atau wajar. Dan yang dijelaskan beliau bisa dilakukan atas dua sisi, hanya sebatas itu. Namun praktek di lapangan menurut saya tidak sesederhana itu. Ketika seseorang harus naik, otomatis kepantasan dari orang tersebut itu perlu kita tes atau kita develop ya Pak ya, selaku tingkat yang lebih atas lagi ketika men-challenge. Dan yang paling pasti dijelaskan goalsnya apa. Pasti kan ketika goal seorang dengan tanggung jawab yang minor ya, yang lebih kecil, kemudian diserai tanggung jawab yang lebih besar, ini kan memiliki goals yang berbeda, bukan hanya sekedar berbicara tentang memanage dirinya sendiri saja, tapi sudah berbicara tentang memanage dari beberapa orang atau bahkan sekelompok organisasi. Betul. Efeknya Bu, kalau si kandidat ini kalau naik level atau naik tingkat ini tidak dibekali dengan kemampuan dan istilahnya kemampuan lain ya di luar bidangnya yang dia ahli dulunya, itu akibatnya efeknya dia ini akan jadi kalau di itu kayak dia tuh merasa nggak secure terhadap pekerjaan timnya. Akhirnya dia jadi micro managing akhirnya karena dia tidak merasa secure dengan pekerjaan timnya, dan karena kompetensinya juga belum dinaikkan atau masih setengah-setengah, sehingga akhirnya dia sendiri yang turun ke timnya, ke lapangan. Padahal kan ya seperti yang Mbak Anita bilang, kalau sudah naik level atau naik tingkatan kan memang ada pekerjaan yang bisa dihandle sendiri, ada yang pekerjaan yang sifatnya kita suportif ke tim. Nah, kalau dia tidak punya kemampuan itu atau keterbatasan kemampuan itu karena dia mungkin tidak pernah pada posisi itu sebelumnya, akhirnya dia entah karena dia keahliannya yang lama kebawa ke posisi yang baru, akhirnya dia jadi micromanaging gitu. Nah, that's why makanya Peters Principle ini kayaknya mau ngomong ke kita bahwa seperti yang Ibu Anita tadi bilang, kalau mau naik level itu tidak hanya bisa cukup dengan hanya kemampuannya dia yang lama atau pengalamannya dia yang lama gitu. Karena untuk naik level itu butuh pengetahuan yang lebih broad atau lebih luas.
gitu kan Bu ya. Makanya kenapa kok ini selaras sama ini pernah saya tuh baca tentang T-shape knowledge, T atau T shape knowledge. Artinya orang itu bisa satu sisi, satu kemampuan atau satu keahlian dalam banget. Dia sangat menguasai itu. Nah, tapi di sisi yang lain dia juga menguasai bidang-bidang yang lain tapi nggak dalam. Jadi bentuknya kayak T gitu. Mungkin kayak misalnya saya ambil contoh. Saya memang kalau di marketing sales ininya dalam banget karena dari sisi pengalaman, knowledge itu dalam banget. Tapi begitu menduduki posisi yang semakin atas, ternyata sales marketing nggak cukup. Harus lebih luas lagi. Ya, itu dia. Jadi kan, oh ternyata saya harus belajar finance sedikit-sedikit, walaupun yang nggak terlalu dalam, akhirnya ya butuh kan itu akhirnya. Terus HR tentang SDM. Ya dikit-dikit akhirnya kita nyinggung-nyinggung HR juga kan Bu, kalau kita menghandle sebuah organisasi atau menghandle sebuah tim. Makanya kayaknya efek Peters Principles ini kayaknya cocok dengan T-shape person atau orang yang punya kemampuan multi bidang tapi dia sangat ahli di salah satu bidang itu. Nah, saya sepakat Pak Gunawan. Jadi kalau misalnya ditarik kesimpulan, teori Pak Peters ini dia bicara tentang dua hal. Hal pertama kita bahas dulu faktor-faktor apa aja sih yang bikin teori naik level ya secara karir ya, tapi berlandaskan atas kompetensi dia yang memang profit di bidang saat ini. Gitu. Ketika dia naik level, faktor-faktor apa aja yang membuat dia sukses di posisi level yang pertama? Faktor yang pertama adalah dia harus memahami goals dari tempat dia yang baru. Walaupun dia memiliki keahlian atas kompetensi dia di tempat yang lama, ketika dia dipindahkan ke tempat yang baru, itu dia harus memahami goalsnya seperti apa. At least kan goals yang di tempat lama dan tempat baru ini berbeda, jabatan lama dan jabatan baru ini berbeda. Itu yang pertama. Kalau kita bicara tentang kompetensi, nah ketika goals itu sudah dipegang, hal yang kedua harus dilakukan adalah kita harus bisa memanage atau orang tersebut atau manajemen atau coachingnya itu harus bisa memanage dari goals itu apa yang sekiranya sudah cukup oke atas dirinya dan apa yang sekiranya memang perlu ditingkatkan lagi sehingga baik coachingnya, manajemennya itu juga bisa melakukan people develop terhadap orang yang memang kita challenge untuk naik secara karir. Yang mana develop ini inline dengan goal yang pertama poin tadi. Nah, author itu poin 1 dan 2. Yang ketiga adalah sering kita abaikan proses evaluasi, Pak. Kita terkadang terlalu enjoy dan terlalu melihat ya udah kamu udah jalan running nggak ada komplain, tapi tidak ada komplain itu bukan satu bukan satu jaminan kalau saat ini memang dia sudah dikatakan happen 100%. Evaluasi ini bukan evaluasi atas objek tertentu, tapi evaluasi atas kinerja dia yang dirasakan oleh pihak eksternal dalam arti mungkin bawahannya, mungkin pihak eksternal konsumen atau klien atau apapun. Jadi kita wajib mendapatkan evaluasi dari pihak ketiga atau pihak kedua, bukan mengevaluasi atas kinerjanya orang yang kita challenge ini. Kenapa seperti itu? Karena kita jika mengevaluasi pada orang yang mengerjakan, at least ini nilainya boleh saya katakan tidak tidak 100% dan sebenarnya terkadang ada faktor saya menempatkan kamu jadi kamu harus berhasil, seorang atasan andaikan seperti itu juga sehingga penilaiannya tidak real apa adanya di lapangan, sehingga yang paling oke adalah melakukan evaluasi dengan mendapatkan feedback baik itu dari bawahannya saat itu atau dari klien-klien yang dia handle saat itu. Karena apa? Saat kita bercermin yang bisa kita lihat adalah diri kita sendiri, tapi saat kita bertemu dengan orang lain akan melihat, oh hari ini kamu terlihat sangat ceria sekali, hari ini kamu happy sekali, padahal kita nggak tahu sebenarnya itu seperti apa. Nah, jadi 3 faktor itu kalau menurut saya ya Pak Gunawan. Jadi saya sampaikan Pak Peters menjelaskan karir itu bisa naik bagi semua karyawan dengan cara kompetensi. Jadi kompetensi yang existing saat ini kemudian di challenge atau dipromosikan. Nah, namun
Kalau itu ingin happen, ada 3 hal yang jadi bahan konsentrasi. Menentukan goals, kemudian menentukan apa yang perlu ditingkatkan dan apa yang perlu dipertahankan. Setelah itu melakukan evaluasi. Baru kita bisa melihat apakah seseorang yang kita promosikan secara karir dan levelnya ini sesuai dengan goals yang kita tentukan di awal tadi. Itu kalau dari poin teori yang pertama. Betul. Teori yang kedua menjelaskan tentang karir seseorang itu bisa kita naik dan bisa kita lihat dari lamanya dia bekerja dalam organisasi tertentu atau perusahaan. Nah, teori ini yang sampai dengan saat ini saya juga belajar ya Pak, karena 8 dari 10 orang yang ngobrol dengan saya, kita sharing sahabat-sahabat saya juga dengan perusahaan, background perusahaan dan bidang tertentu, 8 diantaranya mengatakan tidak menjamin ketika seseorang dengan durasi karirnya dalam satu organisasi itu lama, lantas dia kita promosikan untuk naik secara jabatan atau secara area tanggung jawab, jadi happen atau 100%. Faktornya apa? Ternyata hal itu menjadi salah satu teori yang digagas karena memang lebih kepada dia memahami seluk-beluk perusahaan tersebut. Nah, hanya itu saja, tetapi pengertian terhadap seluk-beluk ini juga perlu dipahami. Kita satu perusahaan itu terdiri dari beberapa divisi. Nah, divisi-divisi inilah yang harus memiliki pengetahuan terhadap seluk-beluk masing-masing divisi. Nah, terkadang kemampuan seseorang untuk memahami alur SOP dari masing-masing divisi ini boleh dikatakan belum proper 100%, sehingga saat memberikan irama satu perintah, mendelegasikan satu pekerjaan itu cenderung gagal. Itu yang teori 2 yang saya pahami tidak menjamin orang yang sudah bekerja lama ketika kita promosikan dia langsung bisa running well atau happen. Salah satu faktornya adalah proses bisnis yang dia pahami hanya sebatas proses bisnis di ruang lingkup dia sebelumnya. Yap, itulah Peters Principle ya Bu ya. Ya, oke, Sobat Semanggi, itulah diskusi kita pagi hari ini terkait Peters Principle. Ya, semoga ini bisa menambah wawasan teman-teman yang melihat dan menonton podcast kita kali ini. Kita udah cerita panjang lebar nih terkait Peters Principle tadi. Dan saya kira kita udah paham apa itu Peters Principles, bagaimana kita menerapkannya dan bagaimana cara mengatasinya atau mengembangkannya terkait pengembangan organisasi kita. Oke guys, nantikan podcast kita yang lain Semanggi University yang mungkin nanti kita akan coba lebih banyak lagi bercerita tentang terkait macam-macam ya guys ya. Stay tune and see you next time. Bye.